Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Rastam dengan NIM 234190022. Saya mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam di Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang sejarah Islam modern di Palestina dan pan-Islamisme era modern. Mungkin saya akan sedikit menceritakan bagaimana latar belakang sejarah panjang konflik dan perjuangan bangsa Palestina untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatan atas wilayahnya yang dimulai sejak pendudukan Israel pada tahun 1967. Dalam perjuangan ini ada organisasi pembebasan Palestina atau yang biasa disebut dengan PLO. Jadi organisasi ini telah berjuang untuk hak-hak bangsa Palestina dan telah dinyatakan sebagai wakil sah rakyat Palestina oleh Liga Arab pada tahun 1988. Jadi PLO ini mendeklarasikan kemerdekaan Palestina dan telah diakui oleh banyak negara di dunia sebagai negara yang berdaulat. Saat ini Palestina berdiri dari dua entitas politik, yaitu wilayah penduduk Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Meskipun telah ada pengakuan internasional, status politik Palestina ini masih kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk penduduk Israel dan juga perbedaan pendapat antara Fatah dan Hamas. Perbedaan antara kedua kelompok ini menyebabkan kesulitan untuk mencapai kesepakatan dan juga kemajuan dalam proses perdamaian. Jadi sebagaimana yang teman-teman juga tahu, beberapa tahun terakhir ini Palestina banyak sekali mengalami tantangan, termasuk blokade dari Israel terhadap jalur Gaza dan juga perluasan pemukiman Israel di tepi barat. Jadi hal ini telah menyebabkan kesulitan ekonomi dan juga kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Jadi blokade Israel terhadap jalur Gaza ini telah menyebabkan kemerosotan ekonomi dan juga kemanusiaan yang signifikan di wilayah tersebut. Kemudian sementara itu juga perluasan pemukiman Israel di tepi barat telah menyebabkan kesulitan bagi rakyat Palestina untuk mengakses lahan dan sumber daya alam. Meskipun begitu, rakyat Palestina ini menghadapi banyak tantangan. Mereka tetap berjuang untuk mencapai kemerdekaan dan juga kedaulatan yang sebenarnya. Dan juga ada dukungan internasional dan upaya terus-menerus terhadap Palestina dan berharap dan dapat mencapai tujuan mereka dan membangun masa depan yang lebih baik kepada rakyatnya. Jadi dalam upaya mencapai kemerdekaan dan kedaulatan, Palestina ini tetap berjuang untuk meningkatkan pengakuan internasional dan memperkuat posisinya dalam komunitas internasional. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Baik, kita masuk ke topik yang utama, yaitu tentang Palestina dan juga pan-Islamisme di era modern.
Jadi, negara Palestina adalah negara yang berada di Asia Barat, antara Laut Tengah dan juga Sungai Yordan. Kemudian didirikan pada tanggal 15 November 1988 dan secara resmi oleh pemerintah, oleh Organisasi Pembebasan Palestina atau sebagai yang disebut PLO. Jadi kelompok ini mengklaim tepi barat atau termasuk Yerusalem Timur dan juga jalur Gaza sebagai wilayahnya. Kemudian yang semuanya telah menjadi wilayahnya atau pendudukannya itu Israel sejak Perang 6 Hari tahun 1967. Jadi tepi barat ini memiliki 165 daerah kantong Palestina yang sebagian berada di bawah kekuasaan Palestina. Namun sisanya itu termasuk 200 pemukiman Israel berada di kendali penuh Israel. Kemudian juga jalur Gaza ini diperintah oleh Mesir, tetapi ditaklukkan oleh Israel pada tahun 1967. Jadi Israel ini memerintah di wilayah tersebut hingga menarik diri pada tahun 2005. Kemudian Hamas merebut kekuasaan di sana setelah memenangkan pemilihan legislatif di Palestina tahun 2006. Dengan demikian, jalur Gaza sejak saat itu diblokade oleh Israel dan juga Mesir. Sebagian negara di dunia ini termasuk anggota-anggota Organisasi Kerjasama Islam, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, dan juga Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan juga ada beberapa negara-negara bekas Uni Soviet telah mengakui keberadaannya Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat. Jadi wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu wilayah penduduk Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Deklarasi kemerdekaan Palestina yang dinyatakan pada 15 November 1988 ini dialjir oleh Dewan Nasional. Kemudian Palestina dan organisasi pembebasan Palestina pada tahun 1974 di Liga Arab telah menunjuk organisasi pembebasan Palestina sebagai wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali untuk hak mereka untuk mendirikan negara merdeka secara mendesak. Kemudian organisasi pembebasan Palestina ini juga telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai entitas non-negara sejak tanggal 22 November 1974 yang memberikan hak untuk berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi tidak memiliki hak suara. Setelah itu, Deklarasi Kemerdekaan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mengakui proklamasi dan memilih untuk menggunakan sebutan Palestina. Jadi ini bukan organisasi pembebasan Palestina ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina. Jadi dalam keputusan ini organisasi pembebasan Palestina tidak berpartisipasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kapasitasnya sebagai pemerintah negara Palestina. Dan sejak tahun 1998, organisasi pembebasan Palestina ini diatur untuk duduk di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemudian bangsa-bangsa segera setelah negara non-anggota dan sebelum semua pengamat lain. Dan dalam perjanjian Oslo pada tahun 1993, jadi Israel ini mengakui tim negosiasi organisasi pembebasan Palestina sebagai mewakili rakyat Palestina. Jadi dengan imbalan organisasi pembebasan Palestina, jadi mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai. Kemudian juga penerimaan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 242 dan 338. Kemudian penolakannya terhadap kekerasan dan terorisme. Dan juga sementara Israel menduduki wilayah Palestina sebagai hasil dan perjanjian Oslo, organisasi pembebasan Palestina ini mendirikan sebuah badan administratif sementara, yaitu Otoritas Nasional Palestina yang memiliki beberapa fungsi pemerintahan di bagian tepi barat dan juga jalur Gaza. Jadi pengambilan jalur Gaza oleh Hamas dibagi dalam wilayah Palestina secara politik dengan Fatah yang dipimpin oleh Mahmud Abbas yang menguasai tepi barat dan diakui secara internasional sebagai otoritas Palestina resmi. Jadi sementara itu Hamas juga telah mengamankan kekuasaannya
atas jalur Gaza pada bulan April 2011. Jadi kedua belah pihak ini telah menandatangani perjanjian rekonsiliasi, tetapi pelaksanaannya masih terbengkalai. Jadi hingga 18 Januari 2012 kemudian 129 atau 66,8% dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ini telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Tetapi di belakang itu masih banyak negara yang tidak mengakui negara Palestina ini, tetapi mengakui organisasi pembebasan Palestina sebagai wakil rakyat Palestina. Jadi selain itu, Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina ini diberdayakan oleh Dewan Nasional Palestina untuk melakukan fungsi pemerintah negara Palestina. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dan tokoh Pan-Islamisme. Jadi sejarah Pan-Islamisme ini dalam bahasa Arab adalah Al-Wahad Al-Islamiyah. Jadi artinya adalah sebuah gerakan politik yang menganjurkan persatuan umat Islam di bawah satu negara atau negara Islam yang seringkali berupa kekhalifahan atau organisasi internasional dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian secara historis, setelah Ottomanisme yang bertujuan untuk persatuan semua warga, jadi negara Ottoman dan Pan-Islamisme ini dipromosikan di Kekaisaran Ottoman. Kemudian selama seperempat terakhir abad ke-19 oleh Sultan Abdul Hamid kedua. Jadi tujuannya ini untuk mencegah gerakan pemisah diri masyarakat muslim dan di kekaisaran tersebut. Kemudian Pan-Islamisme ini membedakan dirinya dari ideologi-ideologi pan-nasionalistik, misalnya pan-Arabisme dan dengan berfokus pada agama dan bukan pada etnisitas dan ras. Jadi Pan-Islamisme ini melihat bagian ummah atau komunitas muslim sebagai fokus kesetiaan dan mobilisasi. Jadi ini termasuk keyakinan tauhid melalui tuntunan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pemimpin utama gerakan Pan-Islamisme ini adalah gerakan 3 serangkai, yaitu yang dipimpin oleh Jamal al-Din Afghani dari tahun 1839 sampai 1897. Kemudian juga ada Muhammad Abduh dari 1849 sampai 1905. Dan juga ada Syed Rashid Rida itu dari 1865 sampai 1935 yang aktif dalam upaya anti kolonial untuk menghadapi penetrasi Eropa ke tanah muslim. Jadi mereka juga ini berusaha untuk memperkuat persatuan Islam yang mereka yakini sebagai kekuatan yang untuk mobilisasi umat Islam melawan dominasi kekaisaran setelah penaklukan. Kemudian Ibnu Saus atas Jazirah Arab, Pan-Islamisme ini akan diperkuat di seluruh dunia Islam selama paruh kedua abad ke-20. Jadi Pan-Islamisme bersaing dengan ideologi nasionalis sayap kiri di dunia Arab seperti Nasserisme dan juga Ba'athisme. Jadi pada puncak Perang Dingin ini dimulai pada tahun 1960-an dan juga 1970-an. Jadi Arab Saudi dan negara-negara sekutu di dunia muslim ini memimpin perjuangan dan Pan-Islamisme untuk melawan penyebaran ideologi komunis dan juga membendung pengaruh Soviet yang meningkat di dunia. Kemudian kita akan membahas tokoh Pan-Islamisme. Yang pertama ada Jamaluddin Al-Afghani. Nama lengkap beliau adalah Syed Muhammad bin Safdar Al-Husain. Jadi tempat tanggal lahirnya di Ashdabad, Iran atau Afghanistan pada tahun 1838. Kemudian wafat pada tanggal 9 Maret tahun 1897 di Istanbul. Kesultanannya Utsmaniyah, kemudian kebangsaannya ini Afghanistan. Jadi profesi beliau ini adalah sebagai filsuf, aktivis politik, reformis Islam. Kemudian peran dalam Pan-Islamisme ini dia mencetuskan ide Pan-Islamisme untuk menyatukan umat Islam melawan kolonialisme Barat. Kemudian menekankan pentingnya persatuan umat Islam berdasarkan identitas keagamaan, mengkritik dominasi Barat dan juga menyerukan kebangkitan Islam melalui pendidikan dan juga pemikiran rasional. Kemudian yang kedua ada Muhammad Abduh. Jadi
Muhammad Abduh ini memiliki nama lengkap Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah. Dia ini tempat tanggal lahirnya di Delta Nil atau Mesir pada tahun 1849, kemudian dia wafat pada tanggal 11 Juli 1905 di Iskandaria, Mesir. Jadi kebangsaannya Mesir. Kemudian profesinya seorang ulama, reformis, jurnalis, grand mufti. Kemudian Mesir pendidikannya Universitas Al-Azhar Kairo. Jadi peran dalam pan-islamisme, dia ini adalah murid dari Jamaluddin Al-Afghani. Jadi dia mengembangkan ide pan-islamisme dengan pendekatan reformasi dan juga pendidikan, pemikiran Islam. Kemudian dia juga menekankan pentingnya rasionalitas dan ijtihad dalam memahami ajaran Islam. Kemudian ia mendorong reformasi dalam sistem pendidikan Islam dan juga menentang taklid buta terhadap tradisi lama. Kemudian juga ada Rashid Ridha, jadi nama lengkapnya Muhammad Rashid bin Ali Ridha bin Muhammad Syamsuddin Al-Qalamuni. Jadi tempat tanggal lahir di Qalamun, Suriah pada tahun 1865, kemudian wafat pada 22 Agustus 1935. Jadi kebangsaannya Suriah, profesinya sebagai ulama, jurnalis, dan reformis Islam. Jadi pendidikannya ini madrasah tradisional di Al-Qalamun. Dia ini belajar kepada Muhammad Abduh tentang kemudian peran pan-islamismenya adalah dia ini sebagai murid Muhammad Abduh dan melanjutkan perjuangan pan-islamisme dengan pendekatan yang lebih konservatif, kemudian mendirikan majalah Al-Manar untuk menyebarkan ide-ide reformasi Islam dan juga mendukung pendirian kembali khilafah Islam. Jadi dia juga mengkritik sekularisme dan nasionalisme, mendukung gerakan Salafi. Selanjutnya kita membahas tentang hubungan Palestina dan pan-islamisme era modern. Jadi hubungan antara Palestina dan pan-islamisme modern ini sangat erat, terutama dalam konteks perjuangan pembebasan Palestina dari pendudukan Israel dan upaya persatuan umat Islam secara politik dan sosial. Jadi pan-islamisme modern berperan sebagai ideologi yang menginspirasi solidaritas umat Islam di seluruh dunia, termasuk dukungan terhadap perjuangan Palestina. Jadi peran pan-islamisme dalam konteks Palestina, jadi pan-islamisme mendorong umat Islam untuk bersatu dalam menghadapi penjajahan dan penindasan. Jadi termasuk yang dialami rakyat Palestina. Dan gerakan Islamis seperti Hamas yang berideologi Islam sangat terkait dengan semangat pan-islamisme dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina sebagai dari umat Islam secara global. Kemudian kemerdekaan partai Islam seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir pasca Arab Spring yang menyatakan komitmen untuk tidak meninggalkan Gaza sendirian, dan juga menunjukkan kebangkitan kekuatan politik Islam di Timur Tengah yang terinspirasi oleh pan-islamisme. Jadi partai-partai Islam di negara-negara seperti Mesir, Tunisia, Maroko, dan Turki juga ini menunjukkan bagaimana pan-islamisme menjadi basis politik dalam mendukung Palestina. Jadi solidaritas umat Islam di Indonesia ini mempunyai juga dukungan terhadap Palestina untuk munculnya solidaritas pan-islamisme, diplomasi, dan bantuan kemanusiaan. Jadi organisasi Islam di partai politik seperti PKS menunjukkan afiliasi ideologis dan gerakan Islam Palestina seperti Hamas yang memperkuat jaringan pan-islamisme secara global. Kemudian kita masuk pada tantangan dan realitas. Jadi perbedaan ideologi antara Hamas atau Islamis dan Fatah nasionalis sekuler ini menjadi hambatan persatuan Palestina untuk membebaskan tanah mereka. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, perbedaan pandangan tentang cara perlawanan terhadap Israel dan isu korupsi dalam Fatah ini ternyata memperumit upaya persatuan. Jadi meskipun pan-islamisme mengejarkan persatuan umat Islam di dunia, Muslim secara kolektif belum mampu memainkan peran efektif dalam menyelesaikan konflik Palestina. Jadi organisasi seperti Organisasi Kerjasama Islam atau OKI belum menunjukkan tindakan konkret dan signifikan karena banyak negara muslim yang terlalu sibuk dengan masalah internal masing-masing. Jadi konflik dan krisis politik di negara-negara muslim termasuk dampak Arab Spring menambahkan kompleksitas
Dukungan terhadap Palestina, serangan Israel ke jalur Gaza juga menjadi ujian bagi kekuatan politik Islam di Timur Tengah dalam membuktikan komitmen mereka terhadap Palestina. Jadi pan-Islamisme modern ini menjadi kerangka ideologis yang mendorong solidaritas umat Islam dalam mendukung perjuangan Palestina, dan terutama melalui gerakan Islami seperti Hamas dan partai-partai Islam di negara-negara Muslim. Namun perpecahan internal Palestina dan keterbatasan peran di dunia secara kolektif dan konflik ini menunjukkan bahwa pan-Islamisme belum sepenuhnya berhasil mewujudkan persatuan dan pembebasan Palestina secara efektif. Jadi konflik ini tetap menjadi tantangan besar bagi implementasi idealisme pan-Islamisme di era modern. Mungkin sekian video dari saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Bye-bye.